Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Welda Amaral dengan NIM C2401241019 dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kerapu Macan Epinephelus fuscogutatus Veterporskal 1775 yang ditangkap di Selat Makassar. Kerapu macan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan banyak ditangkap di Selat Makassar. Namun, tingkat pemanfaatannya yang tinggi dapat memengaruhi struktur populasi, reproduksi, dan juga ketersediaan makanannya. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis biologi perikanan meliputi pertumbuhan, reproduksi, dan juga kebiasaan makan untuk mendukung pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Penelitian dilakukan pada 30 Agustus hingga 15 November 2025 yang bertempat di Laboratorium Biologi Perikanan dan juga ruang kelas MSPI IPB University. Alat bahan yang digunakan bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya, prosedur kerja penelitian ini terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat dalam PPT. Dilakukan juga analisis data pada aspek-aspek tersebut dengan rumus atau cara seperti yang ada di PPT. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, distribusi frekuensi panjang. Distribusi frekuensi panjang menunjukkan bahwa kelas pada panjang paling tinggi berada pada selang 210 dan juga 210 hingga 220 mm. Hal ini menandakan bahwa populasi kerapu macan yang tertangkap didominasi oleh ukuran yang menengah. Selanjutnya, hubungan panjang bobot. Ikan kerapu macan yang diamati memiliki panjang yang berkisar di antara 150 hingga 250 mm dengan bobot 100 hingga 180 gram. Hasil analisis HPB ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan dari ikan kerapu macan adalah alometrik negatif, yang artinya pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan bobot. Berikut merupakan tabel pola pertumbuhan dan juga hubungan panjang dan bobot. Selanjutnya adalah faktor kondisi. Nilai faktor kondisi tertinggi tercatat pada bulan Mei pada FK total gabungan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fisiologis ikan pada bulan tersebut berada pada kondisi yang baik, yang kemungkinan terkait dengan ketersediaan makanan ataupun fase reproduksinya. Selanjutnya yaitu hasil dari reproduksi. Proporsi kelamin jantan betina tertera sekitar 105 banding 105, sehingga secara statistik dinyatakan seimbang karena nilai X hitung kurang dari X tabel. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jantan ataupun betina dalam populasi. Selanjutnya adalah tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad memperlihatkan perbedaan dominasi yang jelas antara jenis kelamin. TKG untuk total jantan memperlihatkan bahwa didominasi oleh TKG 3 yang menandakan banyak individu yang sedang berada pada fase perkembangan gonad lanjut. Selanjutnya pada TKG total betina menunjukkan oleh dominasi TKG 2 yang berarti banyak berada pada tahap awal perkembangan telur. Selanjutnya adalah IKG. IKG jantan dan betina menunjukkan paling tinggi pada TKG 4. Hubungan IKG dan TKG bersifat linear yang artinya semakin tinggi TKG maka semakin besar nilai IKG. Hal ini sejalan atau sesuai dengan bertambahnya massa gonad pada menjelang pemijahan. Selanjutnya yaitu hubungan fekunditas dengan panjang dan juga bobotnya. Grafik menunjukkan hubungan fekunditas baik terhadap panjang maupun bobot menurun. Hal ini menunjukkan bahwa individu dengan ukuran besar pada sampel ini belum tentu memiliki fekunditas tinggi. Pola ini dapat terjadi karena perbedaan fase gonad, kondisi fisiologis, ataupun pola pemijahan yang bertahap. Dan yang terakhir pada hasil reproduksi yaitu diameter telur. Diameter telur menunjukkan adanya dua puncak, yang berarti kerapu macan memijah secara partial spawner, yaitu mengeluarkan telur sebanyak 2 kali dalam satu musim pemijahan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari makanan ikan. IP menunjukkan bahwa kerapu macan tidak memiliki makanan utama, artinya pola makan bersifat opportunistic feeder, yaitu menyesuaikan dengan organisme yang tersedia. Selanjutnya, luas relung ikan kerapu macan.
Nilai luas relung memperlihatkan bahwa betina memiliki luas relung yang lebih besar, menandakan betina memanfaatkan makanan yang lebih beragam. Selain itu, jantan memiliki luas relung yang lebih sempit, sehingga dapat dikatakan bahwa jantan lebih selektif terhadap jenis makanan tertentu. Selanjutnya yaitu tabel tumpang tindih ikan kerapu macan betina maupun jantan. Nilai tumpang tindih mencapai 11,2747 yang menunjukkan tumpang tindih sangat tinggi antara jantan maupun betina, yang artinya kedua jenis kelamin memanfaatkan jenis makanan yang sama sehingga tidak terjadi pemisahan relung berdasarkan jenis kelamin. Lalu selanjutnya yaitu hubungan antara volume makan dan panjang. Hubungan volume makan dalam lambung meningkat seiring pertambahannya panjang tubuh. Artinya, ikan yang lebih besar mengonsumsi makanan lebih banyak karena kebutuhan energi yang meningkat. Dan yang terakhir yaitu panjang usus relatif dari ikan kerapu macan. Nilai PUR menunjukkan kurang dari 1, yang berarti kerapu macan adalah ikan karnivora. Hal ini sesuai dengan kebiasaan makannya yang memangsa ikan kecil, udang, dan cumi-cumi. Selanjutnya adalah makanan ikan yang terakhir, yaitu ISC atau Index Stomach Content. Nilai indeks stomach content relatif stabil antar bulan, yang menunjukkan bahwa tingkat aktivitas makan ikan kerapu macan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrim. Stabilitas ini menggambarkan bahwa sumber makanan tersedia secara konsisten selama periode penelitian. Lalu ada juga kesimpulan dan saran. Kerapu macan memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, yang berarti pertambahan panjang lebih cepat daripada bobot. Faktor kondisi dengan nilai tertinggi pada bulan Mei, di mana sebelum pada bulan Maret menunjukkan nilai FK sebesar 1,6, menandakan kondisi fisiologis yang membaik. Sementara itu, variasi TKG, IKG, dan diameter telur menunjukkan tahap perkembangan gonad yang berbeda dalam populasi. Relung makanan bersifat sempit dengan tumpang tindih tinggi antara jantan betina, dan juga nilai RGL yang rendah mengindikasikan bahwa ikan kerapu macan adalah ikan yang memiliki sifat karnivora. Saran dari hasil penelitian ini, yang pertama, perlu dilakukan pengambilan sampel dengan rentang ukuran dan umur yang lebih beragam. Yang kedua, diperlukan penentuan umur ikan yang lebih tepat. Yang ketiga, disarankan untuk menganalisis kondisi lingkungan perairan. Dan yang keempat, yaitu pengelolaan penangkapan sebaiknya dilakukan secara selektif. Dan yang kelima, yaitu perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya pada lokasi. Sekian pemaparan hasil penelitian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.